sedan mewah menabrak Tugu Tani di alun-alun kota Cilacap pada Sabtu 19 Maret kemarin. Seperti terlihat dalam video, tampak sedan mewah itu berjalan lurus seolah sang pengemudi tidak melihat Tugu yang sedemikian besar di depannya. Tak pelak, mobil itu menabrak pembatas Tugu hingga moncong mobil masuk ke dalam area Tugu. Diduga pengemudi ngantuk sehingga gagal fokus dan hilang kendali. Beruntung kejadian itu tidak menimbulkan korban nyawa. Sang pengemudi pun tidak mengalami apa-apa kecuali bagian depan mobilnya yang rusak. Kantuk menyerang korbannya pedagang. Seorang penjual pempek mengalami nasib nahas setelah sebuah mobil SUV berwarna hitam menabraknya tanpa ampun di Jalan Pantai Indah Utara 2, Kapuk Muara, Jakarta Utara. Dalam video terlihat jalanan lengang. Di bahu jalan tampak sang pedagang tengah duduk menunggui dagangannya. Tiba-tiba, sebuah sedan berwarna hitam melaju kencang dan menabrak pedagang hingga terseret dan membentur sebuah mobil yang terparkir di depannya. Selain pedagang pempek, satu orang wanita pedagang darah mengalami luka-luka. Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dengan dihantar oleh pelaku. Insiden tragis ini diduga terjadi karena pengemudi mobil SUV berwarna hitam itu ngantuk. Mengemudi sambil mengantuk, endingnya buruk. Pemirsa, pada saat mengantuk konsentrasi dan kesadaran manusia tidak bekerja maksimal. Jangan heran jika kantuk menyerang saat berkendara dan pengendara memaksakan jalan, maka resiko buruk sudah pasti terjadi seperti dialami seorang pria di Cina ini. Dalam video, tampak seorang pengemudi taksi online duduk dalam keadaan ngantuk berat di balik kemudi. Bahkan pria itu terlihat sudah tertidur dan tidak sadar lagi kalau ia tengah mengemudi. Alhasil, tak lama kemudian mobilnya menabrak kendaraan proyek yang sedang terparkir di jalan tol. Kejadian di jalan tol Guangzhou Shenzhen itu sangat cepat sehingga saat sang supir tersadar, ia melihat kaca depan mobilnya sudah hancur. Sementara ia sendiri mengalami luka di bagian dahi. Gegap gempita ajang MotoGP di sirkuit Mandalika mengungkap banyak sekali sisi lain juga aktivitas mereka sebelum bertarung di arena. Penasaran? Langsung simak kisahnya berikut ini. Marquez goyang, penonton senang. Garang dan sangar saat memacu kuda besi, siapa sangka pebalap MotoGP dunia Marc Marquez piawai juga berjoget. Bahkan Marc Marquez terekam kamera berjoget dangdut bersama seorang bidu wanita dangdut. Maka lihatlah betapa lincah dan lenturnya gerak dangdutan Marquez dalam video ini. Aksi dangdut Marc Marquez di atas panggung itu diketahui terjadi di Bandung pada tahun 2019 lalu. Pada saat itu jawara sirkuit balap ini datang ke sebuah sanggar seni di Bandung untuk belajar bermain angklung. Video ini kembali viral seiring perhelatan ajang MotoGP 2022 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Aksi joget Marc Marquez mendulang pujian dari warganet. Pebalap berkelahiran 17 Februari 1993 ini melakukan selebrasi dengan menari di atas motor seperti yang ia lakukan pada ajang MotoGP Spanyol di sirkuit de Jerez pada 2018 silam. Piloto, pero que estos tipos de MotoGP de todas las categorías, pero de MotoGP son unos superclass. El último que ha llegado. Pawang hujan ternyata dilibatkan.
Bukan Indonesia namanya jika tanpa unsur mistik dan supranatural. Dan siapa sangka, di balik megah, mewah, dan spektakulernya ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika, sisi spiritual juga dilibatkan. Adalah pawang hujan asal Bali bernama Raden Rara Iwulandari yang disebut-sebut mendapat tugas khusus menguasai cuaca di arena sekitar sirkuit. Rara memang tidak berada di podium atau titik tertentu di dalam sirkuit, tapi ia punya pondok sendiri berupa tenda putih, lengkap dengan peralatan spiritualnya. Rara mengaku pada saat suhu terlalu panas, ia diminta untuk menurunkan sedikit gerimis. Tapi ketika mendung berat menggelantung di langit Mandalika, ia akan melakukan ritual menahan atau mengalihkan hujan. Hari ini supaya pembalap nyaman itu diminta untuk sedikit gerimis. Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik. Nah kalau panggil panas itu beda, kalau panggil hujan itu di sini harus ada es batu. Jadi ini tadi dikasih es batu ya. Badan kepanasan butuh kesegaran. Cuaca panas Mandalika siapa sangka menciptakan momen unik bagi pembalap yang ikut berlaga di perhelatan spektakuler ini. Salah satunya tingkah kocak dan lucu pembalap asal Jerman, Marcel Schroeter. Dalam video terlihat dua kolam renang yang biasa digunakan untuk anak-anak di dalam tempat istirahat Marcel. Dalam video tampak Marcel tengah berendam di dalam salah satu kolam, lalu turun arena dan kembali berendam di kolam yang satunya. Ia terlihat menikmati berendam di dalam kolam yang biasanya diperuntukkan buat anak-anak itu. Pemirsa, hewan-hewan dan manusia bisa jadi sahabat sejati. Bahkan dalam kasus tertentu, manusia dan hewan bisa bekerja sama dalam mencari nafkah. Tapi tidak banyak yang tahu, di balik aksi menghibur para satwa entertainer ini, terdapat fase dan momen di mana mereka menderita seperti dalam kisah-kisah trending berikut ini. Monyet pintar beraksi ala rider. Lihatlah monyet kecil ini. Seperti penghibur ulung, ia mampu mengumpulkan fans yang selalu menantikan aksinya. Perhatikan secara seksama bagaimana sang pawang mengendalikan gerak-geriknya dengan tali atau rantai yang terikat di leher sang monyet. Rantai itu akan dihentak setiap kali sang monyet bergerak melewati batas. Sentakan itu tentu saja menyakitkan. Derita monyet tak berhenti di situ, ia juga harus menghadapi tuntutan jam manggung yang tidak menentu. Dalam sehari, sang monyet bisa beraksi di beberapa titik dengan pola pertunjukan yang sama melelahkannya. Pelatihan sadis sangat miris. Barangkali penderitaan sesungguhnya ada pada fase sebelum tampil, yakni fase di mana seekor monyet dilatih dengan keras dan bahkan mungkin kasar. Lihat saja bagaimana monyet calon pelakon topeng monyet jalanan ini dilatih oleh tuan atau pawangnya. Monyet yang kandidat pelakon topeng monyet biasanya didapat dengan berburu atau membeli di pasar. Biasanya monyet yang dipakai adalah monyet remaja agar mudah diatur. Setelah itu, dia dilatih selama kurang lebih 2-3 bulan. Latihan itu tak ubahnya camp tahanan pada masa perang. Pertama-tama, monyet dibuat lapar dan digantung dengan kaki tetap memijak tanah. Ini adalah latihan dasar agar monyet bisa berdiri. Selama latihan dasar, tangan monyet juga diikat.
Proses penyempurnaan latihan berlangsung selama kurang lebih 1 atau 2 tahun. Kerap dirazia, tidak kunjung jera. Atraksi topeng monyet sudah hidup sebagai tradisi dalam masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pertunjukan rakyat ini sudah berlangsung sejak tahun 1890. Dalam perjalanannya, pertunjukan topeng monyet tenggelam dan beralih ke jalanan. Namun atraksi jalanan ini kemudian dilarang lewat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 302 yang mengatur tentang tindakan penyiksaan hewan. Atas dasar itulah pihak berwajib melakukan razia topeng monyet di berbagai daerah. Tapi razia toh tidak membuat para pawang jera. Mungkin mereka terjepit tuntutan ekonomi, tapi tidak pantas juga monyet dijadikan objek eksploitasi. Hello GP Mania. Watch MotoGP 2022 on Trans 7 and see you in Mandalika. See you in Mandalika. Pemirsa, kembali lagi bersama Trending. Selain kejadian unik dan momen spektakuler, ada detik menegangkan terjadi di ajang balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan berikut adalah momen-momen ketika beberapa pebalap menghadapi detik-detik menegangkan namun bersyukur karena masih mujur. Api nyaris melalap motor pebalap. That had let go, hadn't it? That's a blower. Nasib sial menimpa pebalap Alex Rins saat turun pada sesi latihan bebas keempat MotoGP Mandalika pada Jumat kemarin. Motor yang digunakannya pada sesi itu mengalami kebakaran di bagian bawah mesin. Peristiwa bermula ketika Alex memasuki tikungan ke-10, ia melambat dan berjalan di pinggir menuju gravel. Pada saat itulah api berkobar di bagian bawah mesin motornya. Alex bahkan terpaksa melompat dari motor karena kobaran api semakin besar. Beruntung, kejadian itu tidak sampai membuat pebalap itu terluka. Momen selamat hari Jumat. Pemirsa, kalau dulu kita kerap mendengar istilah Jumat Keramat untuk aksi KPK menangkap terduga koruptor, di Mandalika ada istilah Jumat Selamat. Ini untuk menggambarkan beberapa pebalap yang sempat mengalami insiden, tapi tetap selamat dan melanjutkan balapan. Dalam video tampak sejumlah pebalap sempat terpeleset, namun selamat. Di antaranya Marc Marquez, George Martin, John Mir, dan Jack Miller. Marquez terlihat sempat oleng saat sedang menikung. Beruntung, meski tampak cukup repot mempertahankan keseimbangan, para pebalap itu selamat dan melanjutkan sesi latihan bebas mereka. Kecuali Marc Marquez yang sempat terjatuh sampai 2 kali. Rider jago dengan teknik rodeo. Sebelum
Dibuat kagum melihat detik-detik selamatnya beberapa pembalap dari insiden di sirkuit Mandalika. Sebelumnya, aksi penyelamatan ala rodeo oleh Zonta van der Gorburg membuat para penonton terkesima luar biasa. Bagaimana tidak, terlihat sekali pembalap Moto2 itu sempat mengalami high side di tikungan kedua yang mengakibatkan motornya meloncat dan oleng, nyaris tak terkendali. Tapi dengan sigap dan cekatan, pembalap yang disebut-sebut masih berdarah Indonesia ini mengendalikan sepeda motornya. Aksi Zonta mengembalikan keseimbangan pada saat genting itu mirip penunggang rodeo para koboi. Beralih dari kisah para jawara balap, berikut ini sederet peristiwa pencurian akan menjadi alarm bagi pemirsa untuk selalu berhati-hati. Pagar dilompati, burung dibawa lari. Seorang pencuri nekat memanjat tembok karena tergoda mencuri burung yang tergantung di teras rumah warga di sebuah kompleks pemukiman di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam video tampak seorang pria memanjat tembok dengan sangat hati-hati. Setelah sampai di dalam rumah, ia langsung menghampiri kandang burung dan melucutinya dari gantungan di plafon rumah. Setelah barang incaran di tangan, pria yang diduga pencuri itu bergegas keluar dengan kembali memanjat pagar. Ditinggal sholat, motor disikat. Dalam video terlihat kedua pria yang berboncengan dengan sepeda motor mengamati situasi dari sebuah gang di seberang masjid. Merasa situasi aman, salah satu dari mereka yang bertindak selaku eksekutor turun dan langsung menghampiri motor yang diincar. Dan dalam sekejap motor pun dikuasai lalu dibawa pergi. Perhatian dialihkan, ponsel pindah tangan. Di sebuah toko tampak seorang pria masuk dan hendak membeli sesuatu. Sebentar, ia pura-pura mencari barang yang akan dibeli. Seorang wanita penjaga toko pun terkecoh ketika pembeli palsu itu memintanya mengambilkan satu barang yang akan dibeli. Tapi siapa sangka, itu hanya pengalihan perhatian. Karena di saat yang sama, pria pencuri bermodus pembeli ini menggasak ponsel pemilik toko di meja. Halo pemirsa Trans 7, terima kasih masih bersama Trending. Dan berikut inilah informasi tentang aksi keliru, jangan ditiru. Pencuri sepatu tak tahu malu. Dalam rekaman, tampak pria itu memasuki gang perumahan menggunakan sepeda motor. Di kemudian, turun menuju sebuah masjid seperti hendak sholat. Saat turun, terlihat pria itu mengenakan sandal. Tak lama, pria berkepala pelontos tersebut kembali ke motornya. Dan, lihatlah, sepasang kaki pria itu sudah dibalut sepatu. Diduga, ia menggasak sepatu milik jemaah lain yang ikut sholat berjemaah di sana. Sudah salah, malah marah.
Secara etika, siapapun yang bersalah harus meminta maaf. Tapi lihatlah apa yang dilakukan seorang pengendara sepeda motor yang satu ini. Terekam kamera ia melaju dengan melawan arah. Petugas LLAJ yang melihat hal itu pun menegur sang pengendara dan memintanya kembali mengikuti aturan lalu lintas. Tapi alih-alih mengikuti dan meminta maaf, pengendara motor tersebut malah ngeyel dan balik memarahi petugas. Wah, ada-ada aja ya pemirsa. Jangan sampai ditiru ya perilaku keliru seperti ini.